Itu kira-kira wewangiannya itu kalau dibalutkan di dahi para akhwat atau ummahat itu kira-kira sedikit apa banyak itu ya? Berarti di sini bukan tidak ada baunya. Karena sebagaimana takrif dari Tibun Nisa. Okay. Yang itu dilakukan oleh ummahatul mukminin dan perempuan lainnya. Ustaz, perempuan tuh boleh pakai minyak wangi enggak? Boleh jika memenuhi standar Tibun Nisa. Tibun Nisa. Boleh jika memenuhi standar tafilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita dalam bincang istimewa kita wewangi tuntunan Nabi. Karena mengikuti Nabi selalu istimewa, selalu spesial. Apalagi bagi kita orang-orang beriman, termasuk dalam berwewangian. Nah, Ustadz, saya itu masih ini ya teringat terngiang-ngiang dengan pembicaraan terakhir kita tentang anjuran, atau nggak tahu ya ini betul anjuran apa tidak ya, bahwa Ibunda Aisyah menceritakan bahwa satu di antara rombongan wanita yang hadir bersama Rasul saat hendak ihram memakai wewangian. Itu kira-kira wewangiannya itu kalau dibalutkan di dahi para akhwat atau ummahat itu kira-kira sedikit apa banyak itu ya? Nah, pertama mari kita ingat bahwa dalam hadis itu Ibunda Aisyah radhiallahu anha mengatakan kunna, berarti itu kan bukan satu orang. Masya Allah. Kunna nakhruju ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Yakni para perempuan itu, kami para perempuan itu bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Makkah, artinya berangkat ke Makkah dalam rangka umrah atau haji gitu ya. Itu artinya bukan cuma satu orang. Tapi mari kita lanjutkan berikutnya. Apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiallahu anha itu sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Fanudhammidu jibahana bisukil mutayyabi indal ihram. Nah, dan kami membalut kening kami. Kalau membalut itu berarti bukan cuma mengolesi. Dari sini kita dapat mengambil pengertian bahwa itu jumlahnya cukup memadai. Indal ihram dengan bisukil mutayyabi indal ihram, dengan minyak wangi yang diambil dari sukah ketika sedang berihram. Diambil dari sukah itu. Kalau bayangkan kalau sukah itu biasanya ngeten Ustaz. Iya, dituangkan. Bukan dioles ya. Iya. Jadi harusnya memang lumayan banyak ya. Apalagi, nah itu akan lebih jelas lagi di bagian berikutnya gitu ya. Fa idza ariqat ihdana. Nah, kembali lagi di sini menunjukkan bahwa ini di antara perempuan-perempuan itu atau bahkan seluruhnya, tapi yang jelas bukan satu orang saja. Ihdana sala ala wajhiha, apabila salah seorang di antara kami berkeringat, walaupun tadi itu salah seorang, tapi ini dari mereka ini ya, artinya yang memakai kan bukan satu orang itu. Di sini disebutkan memang apabila salah seorang di antara kami berkeringat, tetapi di sini menunjukkan sekali lagi bahwa dari awal tadi yang memakai bukan cuma satu orang. Berkeringat maka mengalir ke wajahnya, ya, ke wajahnya. Fayarahu, siapa yang melihat ini? Rasulullah. Maka melihatlah dia, yakni An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi. Nah, ini menarik ini ya. Iya. Karena kan Rasulullah nggak mungkin ngapunten ya. Iya. Nggak mungkin jelalatan kan, pasti beliau orang yang sangat menjaga diri. Pasti tidak. Berarti ini yang dilihat adalah
istri beliau sendiri atau yang mahram berhak beliau? dilihat. Ya, Apakah Allah. pipinya? Kita tidak melihat dengan jelas di sini. Tetapi yang jelas, yang pasti adalah ini adalah orang-orang yang dibolehkan bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melihatnya tanpa ada halangan. Boleh jadi itu istri-istri beliau. Yang itu bukan cuma satu, bukan cuma dua gitu ya. Istri-istri beliau memakainya. Dan ini menunjukkan hal yang sangat khusus. Maksud saya begini. Ada hal-hal yang dikhususkan bagi ummahatul mukminin. Lebih ketat dalam soal dalam soal berhijab dibanding dengan muslimah secara keseluruhan. Artinya, jika pada orang-orang yang hukum berkenaan dengan hijab itu diketati dibandingkan dengan muslimah secara keseluruhan di masa itu dibanding para sahabiah secara keseluruhan, maka ini sekaligus menunjukkan jika para istri Nabi saja itu dibolehkan. Oh, kapan kita bisa melihat dibolehkan? Karena tadi itu ketika fayarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yanhaha. Maka tadi belum kita bahas ya, fayarahu, maka apabila fayarahu, maka melihatlah dia itu, yakni maka beliau itu melihatnya, yakni Rasulullah SAW, Nabi SAW, fala yanhaha. Maka beliau itu tidak melarangnya, tidak mencegah kami. Artinya itu beliau melihat ada lelehan ya? Iya. Parfumnya, minyak wanginya, itu ya, meleleh. Nah, ini sekaligus merupakan pelajaran. Artinya dikenalinya, diketahuinya mereka para perempuan itu, para sahabiah itu memakai minyak wangi bukan dari baunya. Berarti ini ya karena memang Rasul tidak mungkin tidak istiqomah ya, pasti kan sesuai dengan hadis yang lain. Ini berarti kategori tibun nisa. Tibun nisa. Berarti di sini bukan tidak ada baunya. Karena sebagaimana takrif dari tibun nisa. Tibun nisa itu khafiya rihuhu, tersembunyi baunya. Ini berbeda dengan tibur rijal. Mari kita ingat kembali hadis mengenai tibur rijal dan tibun nisa. Tibur rijal ma dhahara rihuhu, minyak wanginya laki-laki, ini minyak wangi ya, bukan perhiasan. Karena sebagian kemudian berusaha memahami ini lalu mengubah terjemahannya menjadi perhiasannya laki-laki dan perhiasannya perempuan. Pada tibun nisa, tib itu adalah minyak wangi yang tabi'i, asli dan thayyib, alami, asli dan thayyib. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memperhatikan redaksi ini. Tibur rijal ma dhahara rihuhu, baunya itu menguar, baunya itu tampak, semerbak gitu. Semerbak. Baunya itu mudah dikenali. Baunya itu mudah tercium. Bahkan dalam beberapa kasus rijal di masa itu orangnya belum nyampe pun baunya udah nyampe. Masya Allah. Seperti Mus'ab bin Umair. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sendiri juga dikenal selain beliau ya. Iya. Nah, ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu. Warnanya tidak ada. Tapi ini pembahasan mengenai tib. Tib itu minyak wangi. Sebab kita juga mengingat misalnya misik, ambar, itu kan ada warnanya. Dalam hal ini bukan berarti menyalai, tapi aspek terpenting dari tibun nisa itu ialah bau. Tibur rijal adalah tib secara keseluruhan, baik tibun nisa maupun tibur rijal adalah karakteristik baunya. Wa tibun nisa, dan minyak wanginya nisa, wanita. Ya, wanita nanti dibedakan dengan tibul mar'ah. Tibun nisa itu berarti minyak wangi untuk wanita secara umum. Ma dhahara launuhu adalah yang tampak warnanya. Misalnya karena nanti akan bisa rancu dengan tibul mar'ah. Tapi warnanya tampak. Cuma sebagaimana minyak wanginya laki-laki,
pertimbangan terpenting, kriteria terpenting ada pada baunya. Wa khafiya rihuhu. Tersembunyi baunya. Dan di sini tadi kita mendapatkan gambaran para perempuan itu yang berangkat bersama-sama dengan Rasulullah Muhammad SAW ke Makkah dalam rangka menunaikan ibadah ke Baitullah. Mereka ini diketahui memakai minyak wangi tatkala berkeringat dan menampakkan bekas, menampakkan warnanya itu tampak meleleh ya sampai ke wajahnya. Artinya warnanya tampak sesuai dengan takrif tadi, tapi khafiya rihu, baunya tersembunyi. Karena memang tadi Rasul melihatnya, bukan menciumnya, bukan membauinya ya. Masya Allah. Fayarahu. Masya Allah. Nah, luar biasa. Yang dilihat itu apa? Tadi tipnya tadi itu. Nah, dengan demikian juga memenuhi kaidah tafilat. Yang ini juga beberapa kali kita singgung. Artinya tafilat. La yujad minkunna rihuti. Bukan la yujad minkunna tib. Nah, artinya minyak wangi yang dipakai oleh ummahatul mukminin tadi maupun perempuan-perempuan yang berangkat bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah tersebut memenuhi standar tafilat. Nah, orang kadang-kadang rancu, kadang-kadang bingung. Loh, bukankah perempuan tuh nggak boleh pakai minyak wangi saat keluar rumah? Betul. Bukankah ada ancaman bagi perempuan yang keluar rumah dalam keadaan semerbak? Betul. Tapi mari kita perhatikan. Itu yang dilarang itu ialah perempuan keluar rumah dalam keadaan tidak tafilat. Dan itu kita jumpai misalnya dalam hadis riwayat Tirmidzi, kullu ainin zaniyah. Setiap mata itu ada zinanya. Bukan berarti otomatis kalau mata ini misalnya suatu ketika terus ternyata melihat kan ini kullu ainin zaniyah. Wah, dia sudah berzina. Tidak. Zina mata. Wal mar'ah, dan perempuan idza apabila ista'tarat. Di sini menggunakan kata itar. Berutur gitu ya. Iya, menggunakan itar. Yang itar ini memang asosiasinya memang seringkali dengan semerbaknya. Sementara yang sering kita bahas setiap kali kita bincang mengenai tibun nabawi, mengenai minyak wangi, sesuai yang dituntunkan Nabi adalah tib, minyak wangi atau itar yang tabi'i, asli dan thayyib. Nah, redaksinya berbeda. Apabila beritar ista'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza wa kadza. Jadi lalu dia itu melewati satu majelis, maka dia seperti itu. Maksudnya seperti zina itu, seperti berzina itu, atau seperti berzina itu. Nah, ini nanti kita akan dapat melihat juga dalam riwayat yang berkenaan dengan tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ada perempuan yang didapati memakai minyak wangi dan semerbak. Jadi didapati bau minyak baunya. wanginya. Berarti yang dipakai itu adalah minyak wangi yang tidak memenuhi standar tafilat. Dan itu berarti yang dipakai bukan tibun nisa. Karena tibun nisa khafiya rihuhu. Kalau didapati baunya berarti bukan tibun nisa, kemungkinan ya tibu rijal tadi. Tibu rijal atau tibul mar'ah. Sebagaimana hadis berkenaan dengan wewangi di hari Jumat. Walau meskipun dengan tibil mar'ah. Meskipun ini ungkapan tibil mar'ah bukanlah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, melainkan dari Bukair. Nah, ini di dalam hadis yang pertama tadi disebutkan tidak secara khusus mengatakan zaniyah, melainkan kadza wa kadza. Dalam hadis yang lain kita mendapatkan pelajaran yang yang lebih kokoh lagi. Bukan lebih kokoh ya. Ini memberikan gambaran yang lebih jelas gitu ya.
Yang sekaligus kita mendapatkan pemahaman kenapa ada yang menghukumi walaupun tidak sengaja diniatkan itu sudah termasuk melakukan pelanggaran berdasarkan hadis yang pertama tadi. Tapi yang lain itu mengatakan jika memang diniatkan, disengaja melakukannya. Ayyuma mra'atin, wanita mana saja ista'tarat, yang memakai iter, memakai minyak wangi. Yang tadi maknanya semerbak tadi kemungkinan. Berkecenderungan ke sana. Di sini tidak menggunakan tip. Dan kita mendapati Rasulullah Muhammad SAW itu dalam soal diksi bukan hendak berindah-indahnya, tidak, tapi sangat rinci, sangat teliti, sangat akurat gitu ya. Famarrat ala qaumin, kemudian dia melintasi suatu kaum. Nah, di sini poin terpentingnya. Liyajidu, ini ada lam kainya itu liyajidu, yakni li di sini menunjukkan kesengajaan. Yakni untuk agar, dimaksudkan agar didapati pada dirinya itu min rihiha, dari bau harumnya, maka fahiya zaniyah. Maka fahiya zaniyatun. Fahiya zaniyah ini apa? Dia dihukumi seperti orang, merujuk pada tadi kullu ainin zaniyah, seperti orang yang menyebabkan terjadi perzinahan atau serupa dengan berzina begitu ya. Ini hadis yang sangat keras. Nah, kita mendapatkan gambaran di sini, artinya bahwa kalau kita mengingat hadis mengenai umrah, mengenai berihram, yang itu dilakukan oleh ummahatul mukminin dan perempuan lainnya, para perempuan lainnya, membalut keningnya, membalut dahinya dengan minyak wangi, berarti kan banyak. Iya. Banyak. Yang kedua, itu tidak menyebabkan tercela. Yang ketiga, akan tetapi seorang perempuan keluar rumah, mungkin nggak sampai membalut keningnya, tidak sampai banyak, tetapi baunya semerbak, maka dia lain. Maka dia terkena tadi dosa seakan-akan berzina tadi. Iya. Karena itu ketika yang tanya, Ustaz, perempuan tuh boleh pakai minyak wangi enggak? Boleh jika memenuhi standar tibun nisa. Boleh jika memenuhi standar tafilat. Kalau pakai sedikit gimana? Pakai sedikit jika baunya menguar, seperti ini tadi, ayyuma imra'atin, wanita mana saja, ista'tarat. Walaupun tidak banyak, nggak seperti itu. Menguar, lain lagi ceritanya. Karena itulah kita perlu berusaha untuk dapat menemukan tibun nisa bagi para perempuan ini yang sungguh-sungguh tibun nisa. Adapun kalau sudah terlanjur pakai minyak wangi yang baunya menguar kemana-mana semerbak saat di rumah, kan kalau saat di rumah nggak masalah. Ketika tidak ada orang lain yang nggak berhak ya, itu kan nggak masalah. Kok mau keluar rumah? Lagi-lagi kita juga mengikuti tuntunan dari Nabi SAW, yakni sebelum keluar rumah itu hendaklah mandi sebagaimana orang itu mandi junub. Sampai baunya hilang. Sampai baunya hilang. Ya. Masya Allah, luar biasa. Memang kalau ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak akan bingung, sudah jelas rinciannya, cetak mela-mela gitu ya. Aturannya. Masya Allah. Jadi sudah clear, sudah jelas, maka ini bagi para ummahat, bagi para akhwat, bagi para emak-emak dan mbak-mbak, maka boleh memakai wewangi ketika hendak ihram, ketika hendak keluar rumah, jika tadi memenuhi persyaratan dari Rasul, entah tafilat atau tibun nisa. Nah, saya ingin mencontohkan sebelum ditutup. Tapi saya perlu memberikan keterangan, karena sebagian orang menyangka ini mistaharo. Bukan. Penampakan boleh sama, tetapi zatnya beda nih, Ustaz. Sangat berbeda. Kalau mistaharo baru ditemukan tahun 1926, dan kalau pengalaman saya, dari apa yang saya kenali, saya mendapatkan berbagai macam contoh,
membeli berbagai macam grade-nya misik toharo itu baunya menguar. Ya. Walaupun tidak sangat jauh. Ya, saya pernah memakainya dan memang langsung apalagi kalau ada AC gitu ya, iya. Satu ruangan langsung menciumnya. Berarti bukan termasuk tibu nisa. Dan saya perlu mengingatkan karena ada yang ketika saya bawa langsung, oh saya juga punya Ustaz. Bukan. Nah, ini ya tidak kecium ya ini ya. Nggak kecium ya. Enggak ini yang di ruangan nggak mencium kecuali saya. AC-nya kenceng ini. Ini pun dari sini AC-nya alhamdulillah saya nggak mencium. Iya. Tapi begitu mendekat begini kecium. Ini bukan misik toharoh dan masuk kategori tibu nisa karena tersembunyi baunya. Ini apa nih, Ustaz? Kalau ada itu yang saya sering bingung kalau ditanya. Kenapa? Karena pengalaman saya ketika dahulu sempat membahas mengenai misik, misik litoharo, sempat juga membahas misik toharo gitu misik toharo juga beda dengan misik toharo. Beda. Dan ternyata setelah itu segera booming. Kemudian, di sini. Nah, ada juga yang saya sebutkan yang lainnya. Orang dengan segera mengeluarkan produk di marketplace seolah-olah itu adalah yang disebut. Padahal bukan. Karena itulah saya lebih berhati-hati sekarang ini dengan betul-betul menekankan bukan soal namanya apa. Beberapa orang memang saya ajak langsung ke tokonya, ini minyak wanginya, ini minyak wanginya, ini minyak wanginya. Tetapi kalau menyebutkan namanya itu nama bisa sama. Contoh ini bukan tibu nisa. Amir al-Oud. Ya, itu sangat masyhur. Sampai yang bikin pening pun disebut itu juga. Tapi kita juga sempat mencoba kan yang benerannya gimana. Lain waktu insya Allah kita akan bahas tentang dupe. Dupe itu apa? Dupe itu semacam tiruan, beda dengan sintetis ya. Ketika ada minyak wangi ini orang berusaha bikin. Baunya boleh jadi mirip, tapi sifatnya bisa sangat berbeda. Karena zatnya sebenarnya hakikatnya beda. Berbeda. Yang satu memenuhi standar tafilat, yang satu itu termasuk tibu nisa, tapi dengan nama yang sama, dupnya itu boleh jadi sebaliknya. Jadi jangan tertipu namanya, tetapi harus mengikuti standar dari Rasul tadi, tafilat atau tibu nisa, yaitu tersembunyi baunya. Demikian, Masya Allah, semoga bermanfaat. Semoga para mbak-mbak, para mak-mak yang pengen mengikuti sunnah Nabi, mengikuti wewangian, ikutilah juga standarnya. Tadi ya, tafilat tidak didapatkan baunya, pakai minyak wangi tapi tidak ditemukan baunya, atau tadi seperti tibu nisa, tersembunyi baunya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.